Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah cerita legendaris yang menggabungkan sejarah, spiritualitas, dan keajaiban alam. Kisah ini berasal dari tanah Jawa, tentang seorang wali besar dan sekelompok kera yang setia. Siapakah wali itu dan apa hubungannya dengan para kera? Mari kita mulai petualangan kita mengungkap asal-usul Gua Kreo. Di masa lalu, di tanah Jawa Tengah yang subur, hiduplah seorang wali yang sangat dihormati dan dikenal luas, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu dari 9 wali, atau wali songo, yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kebijaksanaan dan kesaktian beliau sudah menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Suatu hari, sebuah tugas besar dan mulia diemban oleh para wali, yaitu membangun sebuah pusat peribadatan megah yang akan menjadi simbol kekuatan dan persatuan umat. Proyek besar itu adalah pembangunan Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Sunan Kalijaga, dengan keahlian dan wibawanya, tentu saja ikut terlibat secara langsung dalam proyek suci ini. Pembangunan masjid sebesar itu bukanlah perkara mudah. Fondasinya harus kuat, tiangnya harus kokoh, dan atapnya harus mampu menaungi ribuan jemaah. Untuk memastikan masjid ini dapat berdiri tegak selama berabad-abad, dibutuhkan material terbaik. Salah satu material terpenting adalah kayu jati. Bukan sembarang kayu jati, melainkan kayu jati raksasa yang lurus, kuat, dan bebas dari cacat. Kayu ini akan dijadikan soko guru atau tiang utama penyangga masjid. Maka, dimulailah perjalanan Sunan Kalijaga. Beliau meninggalkan hiruk-pikuk keramaian kota Demak dan memulai pencarian ke pedalaman hutan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Beliau harus melintasi lembah-lembah curam, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki perbukitan yang terjal. Hutan lebat Jawa pada masa itu masih sangat liar dan penuh misteri. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sunan Kalijaga terus berjalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Beliau menyusuri setiap jengkal hutan, memeriksa setiap pohon jati yang ditemuinya. Namun belum ada satupun yang sesuai dengan kriteria untuk soko guru Masjid Agung Demak. Pohon-pohon yang beliau temukan entah kurang besar, kurang lurus, atau memiliki cacat yang membuatnya tidak layak. Meski lelah, semangat beliau tidak pernah padam. Beliau percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Hingga pada suatu senja yang keemasan, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Sunan Kalijaga tiba di sebuah kawasan perbukitan yang indah. Udara di sana terasa sejuk dan suasana begitu tenang. Di salah satu lereng bukit itu, beliau melihat sebuah mulut gua yang besar dan gelap, menawarkan keteduhan dari sengatan matahari. Merasa penasaran sekaligus ingin beristirahat sejenak, Sunan Kalijaga memutuskan untuk mendekati gua tersebut. Semakin dekat, beliau merasakan aura yang berbeda, sebuah energi alam yang kuat dan damai. Dan saat pandangannya menembus ke dalam kegelapan gua, matanya terbelalak. Di sanalah jawaban atas doanya selama ini. Di dalam gua yang sejuk itu, tersangkut di antara celah-celah batu besar, tergeletak sebatang kayu jati yang luar biasa. Ukurannya raksasa, jauh lebih besar dari pohon manapun yang pernah beliau lihat. Batangnya lurus sempurna, kulitnya kokoh, dan tampak sangat tua. Inilah kayu yang beliau cari-cari. Kayu jati sempurna yang ditadirkan untuk menjadi tiang utama Masjid Agung Demak. Dengan hati yang penuh syukur, Sunan Kalijaga segera bersiap untuk mengeluarkan kayu raksasa itu dari dalam gua. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Kayu tersebut terjepit dengan sangat kuat di antara bebatuan besar. Meskipun beliau memiliki kesaktian, memindahkan benda sebesar dan seberat itu seorang diri adalah pekerjaan yang sangat sulit. Beliau mencoba mendorongnya, menariknya, dan menggunakan berbagai cara. Namun kayu itu tidak bergeming sedikit pun. Saat sedang berusaha keras, tiba-tiba dari kedalaman gua dan pepohonan di sekitarnya, mulailah terdengar suara-suara riuh. Tak lama kemudian, dari segala penjuru, muncul sekelompok kera ekor panjang. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Awalnya, Sunan Kalijaga mengira mereka datang untuk mengganggu, atau mungkin merasa terancam dengan kehadiran manusia. Beliau bersiap untuk menghadapi mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Para kera itu tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Sebaliknya, mereka tampak mengerti kesulitan yang sedang dihadapi oleh sang wali. Tanpa dikomando, sekelompok kera itu mulai beraksi. Mereka seolah-olah memiliki rencana yang terorganisir. Beberapa kera melompat ke atas kayu dan mulai menariknya dari arah depan. Kelompok lain berada di belakang, mendorong kayu jati itu dengan sekuat tenaga. Bahkan, ada kera-kera yang lebih kecil dan lincah,
bertugas memindahkan batu-batu kerikil yang menghalangi jalan. Mereka bekerja sama dengan sangat kompak, seolah-olah sedang menjalankan perintah dari pemimpin mereka. Sunan Kalijaga tertegun melihat pemandangan yang luar biasa ini. Makhluk-makhluk liar ini menunjukkan kecerdasan dan semangat gotong royong yang menakjubkan. Terinspirasi oleh semangat para kera, Sunan Kalijaga pun kembali mengerahkan tenaganya. Beliau memimpin pasukan kera itu, memberikan arahan dengan isyarat. Dengan kerjasama yang luar biasa antara seorang wali dan ratusan kera, keajaiban pun terjadi. Perlahan tapi pasti, kayu jati raksasa itu mulai bergerak. Suara gesekan kayu dan batu menggema di dalam gua. Sedikit demi sedikit, kayu itu berhasil ditarik keluar dari jepitan batu yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, dengan dorongan terakhir yang kuat, kayu jati itu berhasil dikeluarkan sepenuhnya dari dalam gua. Napas Sunan Kalijaga dan para kera terengah-engah. Namun ada raut kepuasan di wajah mereka. Sunan Kalijaga memandang kawanan kera itu dengan senyum penuh rasa terima kasih. Beliau melihat kesetiaan dan kebaikan hati dalam sorot mata mereka. Ini bukanlah sekadar hewan biasa. Mereka adalah makhluk yang istimewa. Sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan, Sunan Kalijaga kemudian berkata kepada para kera itu, "Wahai kalian semua, makhluk yang setia dan baik hati. Kalian telah membantuku dalam sebuah tugas yang mulia. Sebagai gantinya, aku perintahkan kalian untuk ngeleho atau menjaga tempat ini. Jagalah gua ini dan hutan di sekitarnya dari segala macam bahaya dan niat jahat." Kata ngeleho dalam bahasa Jawa berarti memelihara, menjaga, atau mengurus. Dari perintah Sunan Kalijaga inilah, gua tersebut kemudian dikenal dengan nama Gua Kreo. Sebuah nama yang menjadi pengingat abadi akan peristiwa menakjubkan itu. Sejak saat itu, para kera tersebut menjadi penghuni tetap dan penjaga Gua Kreo. Masyarakat sekitar percaya bahwa kera-kera ekor panjang yang hidup di kawasan Gua Kreo hingga hari ini adalah keturunan langsung dari para kera yang dulu membantu Sunan Kalijaga. Mereka bukan sekadar kera biasa, melainkan para penjaga suci yang melanjutkan tugas mulia dari leluhur mereka. Hingga kini, Gua Kreo yang terletak di wilayah Semarang, Jawa Tengah, telah menjadi salah satu destinasi wisata religi dan alam yang populer. Ribuan kera hidup bebas di sana, berinteraksi dengan para pengunjung. Mereka dianggap sebagai simbol kesetiaan dan gotong royong. Dan kayu jati yang menjadi saksi bisu peristiwa itu, konon adalah salah satu tiang yang hingga kini masih berdiri kokoh menopang Masjid Agung Demak. Kisah Gua Kreo mengajarkan kita banyak hal. Tentang pentingnya gotong royong, tentang bagaimana kebaikan bisa datang dari arah yang tak terduga, dan tentang bagaimana alam dan manusia bisa hidup berdampingan secara harmonis. Ini adalah warisan budaya yang sangat berharga, yang mengingatkan kita akan sejarah besar para pendahulu kita. Jeti, jika suatu saat kalian berkunjung ke Gua Kreo dan bertemu dengan kawanan kera di sana, ingatlah cerita ini. Mungkin saja, mereka adalah para penjaga setia yang sedang menjalankan amanah dari Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.